Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, untuk video pembelajaran kali ini akan membahas materi kelas 10 semester ganjil, yaitu mengenai KD terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Untuk pokok bahasan dalam KD ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama ada permintaan, ada penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, dan juga yang terakhir ada pasar. Untuk itu kita langsung saja membahas mengenai subbab yang pertama, yaitu berkaitan tentang permintaan. Jadi apa sih permintaan itu? Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Dalam permintaan sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada harga barang komplementer dan barang substitusi. Yang kedua ada jumlah pendapatan. Yang ketiga ada karakteristik dan jumlah penduduk. Yang keempat ada perubahan tradisi, mode, dan selera. Yang kelima ada perkiraan dan harapan masyarakat. Yang keenam ada kegunaan akan suatu barang. Dan yang terakhir ada kondisi sosial dan ekonomi. Lalu, apa sih hukum dari permintaan itu? Jadi, hukum permintaan adalah berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa itu menurun, maka kuantitas yang diminta itu akan meningkat. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva dari penawaran akan melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Yang artinya ketika harga itu tinggi, maka jumlah barang yang diminta itu akan menurun. Ketika harga itu rendah, maka jumlah barang yang diminta itu akan semakin banyak. Atau bisa juga disebut dengan slope negatif. Untuk mencari fungsi permintaan sendiri menggunakan rumus P-P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1, Hi2 min Hi1 dengan keterangan P adalah harga, P1 adalah harga yang diketahui yang pertama, P2 adalah harga yang diketahui yang kedua, Hi adalah permintaan, Hi1 adalah permintaan yang diketahui yang pertama, Hi2 adalah permintaan yang diketahui yang kedua. Di dalam pasar, selain ada permintaan, juga ada istilah yang namanya penawaran. Untuk itu, subbab yang kedua akan membahas mengenai penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Sama halnya dengan permintaan, penawaran juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kemajuan teknologi, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada sarana produksi, yang keempat ada peningkatan jumlah produsen, yang kelima ada peristiwa alam, dan yang keenam ada ekspektasi dan harapan produsen, dan yang terakhir ada harga barang dan jasa lainnya. Lalu bagaimana sih hukum penawaran itu? Apakah sama dengan hukum permintaan? Contoh gampangnya seperti ini. Misalkan si Aan mempunyai kedai kopi yang menjual kopinya dengan harga 6.000. Sedangkan di kedai pesaing juga menjual kopi tetapi dengan harga 7.000. Suatu ketika si Aan kehabisan stok bahan baku untuk membuat kopi. Oleh karena itu, si Aan menelpon supplier untuk menambah stok kopi. Setelah stok kopi itu tersedia, pelanggan di kedai kopi Aan kembali berdatangan dan tidak kalah ramai dengan kedai kopi pesaing. Oleh karena itu, si Aan mempunyai ide untuk terus menambah keuntungan dengan menaikkan harga kopi. Dapat digambarkan dengan grafik berikut, di mana menunjukkan harga dengan jumlah yang ditawarkan.
Ketika harga itu 6.000, maka jumlah yang ditawarkan itu hanya 1. Ketika harga itu menjadi 8.000, jumlah yang ditawarkan itu 2. Ketika harga itu dinaikkan menjadi 10.000, maka jumlah yang ditawarkan itu 3. Dan seterusnya. Dari titik-titik tadi, jika ditarik garis akan membentuk yang namanya kurva penawaran. Kurva penawaran sendiri akan berbentuk naik dari kiri bawah ke kanan atas yang akan menghasilkan hukum penawaran. Makin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan, dan juga sebaliknya, atau bisa disebut dengan slope positif. Dalam mencari fungsi penawaran dapat menggunakan rumus P-P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1 dengan keterangan P adalah harga, P1 adalah harga yang diketahui yang pertama, P2 adalah harga yang diketahui yang kedua, Hi adalah penawaran, Hi1 adalah penawaran yang pertama, Hi2 adalah penawaran yang diketahui yang kedua. Untuk itu kita langsung saja pada ke contoh soal. Misalkan pada saat harga itu 60 per unit, jumlah penawarannya itu 20 unit. Dan jika harga itu dinaikkan menjadi 80 per unit, jumlah penawarannya itu menjadi 30 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Untuk penyelesaiannya sendiri dapat dimasukkan pada rumus fungsi penawaran, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 Hi2 min Hi1. P min P1 nya adalah 60 per P2 nya adalah 80 minus 60 sama dengan Hi min Hi1 nya adalah 20 per Hi2. Hi2 nya adalah 30 minus 20. Sehingga langsung saja dapat diketahui 20 Hi min 400 sama dengan 10 P min 60. Sehingga dari perhitungan tadi diketahui fungsi penawarannya adalah Hi sama dengan min 10 plus 0,5 P. Oke teman-teman, setelah mempelajari permintaan dan juga penawaran, di sini akan mempelajari keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar dapat diartikan yang pertama, harga yang terbentuk pada perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Yang kedua adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau bisa juga disebut equilibrium price dan juga harga pasar. Dalam keseimbangan pasar ada golongan penjual dan juga golongan pembeli. Untuk golongan pembeli sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembeli marginal, yang kedua ada pembeli supermarginal, yang ketiga ada pembeli submarginal. Yang pertama untuk pembeli marginal yaitu pembeli yang mempunyai daya beli yang sama dengan harga pasar. Yang kedua pembeli supermarginal, di mana pembeli yang mempunyai daya beli di atas harga pasar. Dan yang ketiga, pembeli submarginal, yaitu pembeli yang mempunyai daya beli di bawah harga pasar. Untuk golongan penjual sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penjual marginal, yang kedua ada penjual supermarginal, dan yang ketiga ada penjual submarginal. Untuk penjual marginal sendiri yaitu penjual yang mampu menentukan harga subjektifnya sama dengan harga pasar. Yang kedua penjual supermarginal yaitu penjual yang mampu menentukan harga jual di bawah harga pasar. Yang ketiga penjual submarginal yaitu penjual yang mampu menentukan harga subjektifnya di atas harga pasar. Dalam menghitung keseimbangan pasar dapat dihitung dengan pendekatan matematis, yaitu menggunakan rumus Hi-D sama dengan Hi-S ataupun P-D sama dengan P-S.
Untuk subbab yang selanjutnya yaitu akan membahas mengenai elastisitas harga. Jadi elastisitas sendiri adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta ataupun yang ditawarkan. Untuk angka-angka elastisitas harga, yang pertama ada inelastis, di mana koefisiennya itu kurang dari 1, yang artinya bila harga mengalami perubahan sebesar 1%, maka akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan itu lebih kecil dari 1%. Yang kedua ada elastisitas, ketika koefisiennya itu lebih besar dari 1, yang artinya bila harga itu mengalami perubahan sebesar 1%, maka akan memberikan pengaruh pada jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan itu lebih besar dari 1%. Yang ketiga itu ada uniter, ketika koefisiennya itu sama dengan 1, yang artinya bila harga itu mengalami penurunan sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan itu juga akan turun sebesar 1%. Yang keempat ada inelastis sempurna, ketika koefisiennya itu sama dengan 0, yang artinya berapapun harganya, permintaan dan juga penawaran akan barang akan tetap. Dan yang terakhir ada elastisitas sempurna, ketika koefisiennya itu tak terhingga, yang artinya konsumen ataupun produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli atau memproduksi berapapun jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan pada harga tertentu. Untuk dapat menentukan angka-angka elastisitas harga dapat dihitung menggunakan koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disimbolkan dengan huruf E, yang dinyatakan dengan rumus E sama dengan delta Hi per delta P kali P per Hi, di mana dengan keterangan delta Hi adalah perubahan terhadap jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan, delta P adalah perubahan dari harga barang, P adalah harga awal, dan Hi adalah jumlah permintaan ataupun penawaran awal. Setelah mempelajari permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, kita masuk pada subbab yang terakhir, yaitu mengenai pasar. Tentunya kalian sendiri sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pasar. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang pasar? Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan adanya transaksi kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Dalam pasar sendiri ada peran terhadap perekonomian. Peran pasar bagi konsumen, yang pertama ada memudahkan konsumen untuk mendapat barang kebutuhan. Yang kedua ada sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, apa sih peran pasar bagi pemerintah? Yang pertama ada sebagai penunjang kelancaran pembangunan, dan yang kedua itu ada sebagai sumber pendapatan negara. Di dalam pasar sendiri terdapat berbagai macam-macam pasar. Pasar menurut wujudnya, yang pertama ada pasar konkret, pasar di mana antara penjual dan pembeli harus saling bertemu. Contohnya adalah pasar tradisional. Yang kedua ada pasar abstrak, di mana penjual dan pembeli tidak harus saling bertemu. Contohnya adalah pasar bursa efek atau pasar modal. Untuk pasar menurut jenisnya itu ada yang pertama ada pasar sayur dan juga pasar ikan. Selanjutnya untuk pasar menurut waktu dan jual belinya ada 4.
Yang pertama ada pasar harian di mana berlangsung setiap hari. Yang kedua ada pasar mingguan di mana pasar itu terjadi seminggu sekali. Yang ketiga itu ada pasar bulanan di mana pasar itu terjadi sebulan sekali di daerah tertentu. Dan yang terakhir itu ada pasar tahunan di mana pasar itu hanya terjadi sekali dalam setahun. Setelah mempelajari macam-macam pasar, di sini juga ada bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna sendiri adalah suatu kondisi antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Contohnya di sini adalah pasar tradisional dan juga pasar bursa efek atau pasar modal. Untuk pasar persaingan tidak sempurna sendiri, yang pertama itu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar dengan penawaran satu jenis barang tetapi dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya di sini ada industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik yaitu pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan dari beberapa aspek. Contohnya di sini adalah pada pasar air mineral. Ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, Le Mineral, Prima, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari kata mono dan juga poli. Mono yang artinya satu dan juga poli yang artinya produsen. Maka dari itu, pasar monopoli merupakan pasar di mana yang menguasai pangsa pasarnya hanya satu produsen. Untuk ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama itu hanya terdapat satu produsen. Ciri-ciri yang kedua, kemampuan price maker atau pembentuk harga. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, keluar masuk pasar monopoli sangat sulit. Untuk contoh pasar monopoli ada PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina, dan lain-lain. Nah teman-teman, itu tadi video pembelajaran mengenai KD terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.